Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Akhirnya kita sudah sampai ke pertemuan yang kelima. Pada pertemuan kelima ini kita akan mendiskusikan terkait dengan bagaimana mengukur kelangkaan sumber daya alam. Sebagai pendahuluan, saya ingin mereview kembali apa itu konsep ilmu ekonomi. Konsep ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pelaku-pelaku ekonomi melakukan pilihan-pilihan menggunakan sumber daya yang sifatnya terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, salah satu aspek yang krusial adalah sumber daya alam. Nah, untuk memahami sumber daya alam, seharusnya tidak hanya memahami terkait dengan ketersediaan sumber daya alamnya saja, tetapi juga bagaimana memahami pengukuran kelangkaan sumber daya alam itu. Nah, masalah sumber daya alam ini timbul karena adanya ketidakseimbangan antara sumber daya yang tersedia dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat. Terdapat 4 masalah yang berkaitan dengan keberadaan sumber daya, yaitu masalah kependudukan dengan lingkungan hidup, masalah produktivitas lahan dan manusia, berikutnya ada masalah kualitas lingkungan dan masalah penyebaran sumber daya. Nah, kekayaan bumi yang dimiliki oleh suatu negara pada dasarnya itu menjadi modal dasar bagi pembangunan ekonomi. Tetapi semakin banyaknya penduduk negara tersebut, maka dibutuhkan pengukuran yang tepat agar tidak terjadi kelangkaan sumber daya alam di negara tersebut. Ya, ini prinsip atau awalan untuk memahami bagaimana mengukur kelangkaan sumber daya alam. Nah, ruang lingkup pada hari ini yang kita bahas adalah yang pertama, bagaimana mengukur kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, pengukuran ekonomi terhadap kelangkaan itu sendiri. Nah, mengukur kelangkaan sumber daya alam pada dasarnya kalau teman-teman atau ahli-ahli ekonomi pasti ya, seperti ahli geologi, ahli eksakta, ini bisa mengukur dengan alat dengan ilmu yang mereka miliki lebih tepat ya, mengukur kuantitas ataupun volume sumber daya alam yang ada. Contohnya, ahli geologi ini dengan ilmu dan alat yang mereka miliki lebih mampu dalam mengukur kuantitas atau volume batu bara yang tersedia dalam bumi. Nah, demikian pula ahli pertanahan. Ini lebih tahu mengetahui tanah mana yang masih subur, serta berapa luasnya dan sebagainya. Tetapi ahli ekonomi dengan peralatan analisis yang mereka miliki juga harus dapat mengetahui masih banyak atau tinggal sedikit sumber daya alam tertentu itu tersedia di dalam bumi atau di permukaan bumi ini, walaupun tidak dapat menentukan volume atau jumlahnya secara pasti dalam pengukuran tertentu. Nah, sering sekali ahli ekonomi hanya mengatakan sumber daya alam itu langka atau tidak, dan kelangkaan ini lebih berarti kelangkaan ekonomi bukan kelangkaan fisik. Ini yang menjadi catatan. Ya, kalau para ahli ilmu eksakta, ya, ilmu-ilmu ukur yang memiliki ketepatan perhitungan, itu bisa menentukan kuantitas dan volume. Tetapi kalau kita sebagai ekonom hanya bisa melihat kelangkaan ekonominya saja. Nah, menggunakan indikator apa nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, kelangkaan merupakan keadaan di mana jumlah barang yang diminta lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan atau yang tersedia. Ini konsep dasar kelangkaan dari perspektif ekonomi. Nah, kelangkaan sumber daya alam terjadi karena ketersediaan sumber daya alam ini tidak mencukupi kebutuhan manusia. Nah, adapun persediaan sumber daya alam dapat diartikan sebagai volume sumber daya alam yang sudah diketahui dan dapat diambil dengan mendatangkan keuntungan pada tingkat biaya produksi dan tingkat harga tertentu. Nah, para ahli berusaha memperkirakan berapa lama lagi jumlah persediaan sumber daya alam tersebut akan dapat dikonsumsi untuk menopang kehidupan manusia. Ya. Nah, untuk mengetahui langka atau tidaknya sumber daya alam di bumi ini, para ahli ekonomi menggunakan berbagai cara atau alat pengukur dalam bidang ilmunya, yaitu dengan melihat harga barang sumber daya alam atau nilai sewa ekonomis atau ekonomi kerennya. Ya, jadi untuk mengukur kelangkaan sumber daya alam, kita sebagai ekonom ini bisa melihat dari dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan harga barang sumber daya alamnya atau nilai sewa ekonomisnya atau ekonomi keren. Nah, sebagai catatan,
ini kita ulang-ulang lagi bahwa persediaan sumber daya alam di sini adalah sumber daya alam yang sudah diketahui adanya secara geologis dan dia sudah mempunyai nilai ekonomis. Ya, ini. Jadi bagaimana mengukur kelangkaan sumber daya alam, perspektifnya berbeda antara para ahli ilmu eksakta dengan kita sebagai ekonom. Kalau ilmu eksakta tepat ya, bisa mengetahui, bisa menganalisis kuantitas maupun volume dari sumber daya alam yang mereka yang mereka teliti. Tapi para ahli ekonomi bisa menggunakan dua pendekatan untuk melihat sumber daya itu langka atau tidak, atau kita sebut dengan kelangkaan ekonomi. Yang pertama adalah dilihat dari sisi harganya, harga barang sumber daya alamnya, dan yang kedua dilihat dari nilai sewa ekonomisnya atau economic rent-nya. Ya. Nah, tetapi yang sebagai catatannya adalah yang dimaksud dengan persediaan sumber daya alam itu sudah diketahui secara kuantitas berdasarkan pendekatan orang-orang eksakta, tetapi juga memiliki nilai ekonomis. Nah, bagaimana memahami hal tadi? Ini bisa dilihat berdasarkan gambar ya. Gambar berikut ini. Di sini ada total sumber daya alam. Ada dua, ada yang sudah diketahui, ada yang belum diketahui. Di sini ada yang bersifat ekonomis ya, atau subekonomi, atau bahan atau material tidak ekonomis. Nah, gambar di samping ini memperlihatkan apa yang dimaksud dengan istilah persediaan sumber daya alam. Nah, segala sesuatu yang ada di dalam dan di atas bumi yang bukan buatan manusia ini disebut sumber daya alam. Ya. Nah, sumber daya alam ini ada yang sudah diketahui dan ada yang belum diketahui ya. Yang belum diketahui dibedakan menjadi sumber daya alam yang tidak dimengerti sama sekali dan yang secara hipotesis dan spekulatif diketahui. Nah, semakin ke kiri letak sumber daya alam dalam kotak-kotak itu semakin tinggi derajat kepastian ya geologis sumber daya alam tersebut, dan semakin ke atas letak sumber daya alam itu dalam kotak-kotak tersebut semakin tinggi derajat kelayakan ekonomisnya ya. Nah, atas dasar pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan persediaan atau reserve atau stok sumber daya alam yang sudah mempunyai nilai ekonomis dan sudah diketahui secara geologis. Jadi yang dimaksud dengan persediaan ini secara geologis sudah diketahui dan memiliki nilai ekonomis. Ya, ini lebih memudahkan pemahaman kita di sini. Sedangkan kalau tidak memiliki nilai ekonomis, ini disebut dengan ambang batas potensi ekonomi. Dan ada yang disebut dengan ambang mineralogi barang-barang di bumi lainnya. Ya, oke. Ini yang dimaksud dengan persediaan sumber daya alam berarti dapat disimpulkan di sini merupakan sumber daya alam yang sudah diketahui secara geologis dan memiliki nilai ekonomis. Nah, yang kedua, selain mengukur kelangkaan sumber daya alam tadi ya bisa menggunakan pendekatan geologis atau pendekatan ekonomis. Kalau pendekatan ekonomis bisa dilihat berdasarkan harga dan ekonomi kerennya. Nah, pengukuran ekonomi terhadap kelangkaan tadi kita sudah bahas ya. Yang pertama menggunakan harga barang sumber daya alam. Yang kedua menggunakan biaya produksi. Dua hal ini merupakan tools atau alat yang bisa digunakan untuk mengukur kelangkaan sumber daya alam berdasarkan perspektif ekonomi. Kita bahas dulu biaya produksi atau tadi yang saya sebut dengan economic rent ya atau biaya sewa. Nah, ekonom klasik maupun neoklasik sepakat bahwa peningkatan biaya produksi berhubungan dengan semakin berkurangnya persediaan sumber daya alam. Tetapi Barnett dan Morse telah meneliti pola perkembangan biaya produksi untuk komoditi ekstraktif sepanjang sejarah perkembangan industri di Amerika Serikat. Temuannya adalah Morse mengkaji terlebih dahulu doktrin klasik tentang meningkatnya kelangkaan ekonomis akan sumber daya alam tadi. Karena tadi klasik mengatakan peningkatan biaya produksi berhubungan dengan semakin berkurangnya persediaan sumber daya alam. Nah, ini kajian pertama yang diteliti oleh Barnett dan Morse. Nah, pada umumnya orang percaya bahwa sumber daya alam secara ekonomis memang langka, dan dengan berkembangnya waktu sumber daya alam itu menjadi semakin langka, dan ini akan mengganggu kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Ini pandangan orang pada umumnya seperti ini, ya, bahwa kalau secara ekonomis itu sumber daya itu sifatnya langka. Nah, perkembangan waktu ini menjadikan sumber daya alam tadi semakin langka. Dan ini akan mengganggu kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Saya juga percayakan itu.
Burnett dan Morse membuat hipotesis tentang kelangkaan sumber daya alam, yaitu bahwa sumber daya alam itu semakin langka jika yang pertama, biaya real persatuan output meningkat terus selama periode pengambilan. Ya, yang kedua, biaya komoditi yang diambil relatif lebih tinggi daripada biaya produksi komoditas lain. Nah, harga komoditas yang diambil relatif lebih tinggi daripada harga komoditi lain. Ya, ini yang kenapa sumber daya alam itu langka terjadi bila tiga hal ini. Ya. Terus berikutnya, Carey Smith memperbarui data yang dipakai oleh Bertrand Morse dengan menggunakan data sampai tahun 1972 dan menemukan bahwa ada sedikit kecenderungan kenaikan harga relatif produk pertanian, kenaikan harga yang berfluktuasi untuk komoditi kehutanan, tetapi ada kecenderungan penurunan harga yang berarti untuk barang-barang logam dan bahan bakar minyak. Ya, jadi kalau Morse tadi membuat hipotesis tadi, ya biaya persatuan dikatakan langka jika biaya persatuan output meningkat terus selama periode pengambilan. Ya, jadi harga output meningkat terus. Nah, harga komoditi yang diambil relatif lebih tinggi dibandingkan biaya produksi komoditas yang lain. Sedangkan harga komoditi yang diambil lebih tinggi daripada harga komoditi lain. Maka ini akan menyebabkan kelangkaan. Tapi Carey dan Smith menambahkan bahwa harga relatif produk pertanian meningkat, sedangkan kehutanan fluktuatif. Tetapi terjadi penurunan yang berarti terhadap harga dari barang-barang logam dan bahan bakar minyak. Ini perlu kita tahu alasannya kenapa. Nah, beberapa alasan sumber daya alam menjadi tidak langka. Yang pertama adalah karena adanya barang substitusi bagi barang sumber daya alam yang terus-menerus diambil dan semakin sedikit jumlahnya dengan sumber daya alam yang masih berlimpah adanya. Contohnya adalah aluminium menggantikan koper, biji-bijian menggantikan daging, plastik menggantikan kulit, dan serat sintetis menggantikan serat alami. Ya, ini salah satu cara bagaimana sumber daya alam ini tidak menjadi langka. Yang kedua, karena adanya penemuan baru atau invention dengan dipakainya metode eksplorasi baru. Contohnya adalah metode geofisik, geokemis, atau satelit. Nah, ini salah satu tools teknologi yang bisa digunakan untuk invention atau eksplorasi sumber daya alam yang baru. Berikutnya, karena adanya peningkatan dalam impor mineral dan metal dari negara lain. Ini terjadi di Amerika. Jadi kenapa harga biaya produksi yang turun? Karena salah satunya tadi peningkatan dalam impor mineral dan metal dari negara lain. Dengan adanya perbaikan di bidang transportasi ini telah memungkinkan daerah-daerah yang jauh dari lokasi sumber daya alam mampu bersaing secara ekonomis. Dan alasan yang keempat, sumber daya alam itu tidak menjadi semakin langka adalah karena adanya peningkatan pengetahuan teknis atau teknologi yang berguna bagi eksplorasi, pengambilan, dan pengangkutan sumber daya alam, sehingga produksi dapat bersifat besar-besaran dan biaya produksi satuan dapat ditekan. Dan yang kelima adalah adanya recycling atau penggunaan atau pemakaian ulang. Misal konsumsi Amerika Serikat yang berasal dari barang bekas adalah besi 37%, tembaga 20%, dan aluminium 10%, dan nikel 35%. Ini membuat sumber daya alam itu tidak menjadi semakin langka. Ya. Nah, tadi alasannya kenapa temuan Carey Smith itu seperti itu, ya, terutama untuk ke barang mineral dan bahan bakar minyak kenapa menurun, karena ada dua alasan pada tahun itu. Yang pertama adalah oil boom atau bom minyak, ya, ketika tahun-tahun tersebut penemuan-penemuan sumber minyak baru atau BBM baru itu meningkat tajam, sehingga Amerika sebagai negara dengan kebutuhan bahan bakar yang sangat besar mendapatkan manfaat untuk itu, dan untuk kenapa mineral juga turun harganya, karena impor mineral juga bisa terjadi, ya, atau dilakukan oleh Amerika karena kebutuhan untuk industri otomotif dan segala macam ini cukup besar, ya. Nah, di samping itu, Bertrand Morse juga menyatakan bahwa setiap generasi selalu meninggalkan warisan untuk generasi berikutnya, yaitu keadaan tersedia sumber daya alam dengan kemampuan produksi yang semakin baik. Ini kenapa? Ini bisa disebabkan karena beberapa alasan.
Yang pertama adalah adanya akumulasi pengetahuan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya dapat mengimbangi peningkatan biaya produksi karena semakin berkurangnya sumber daya alam. Ya, namun itu semua bukan karena kebetulan pada dasarnya, tetapi karena adanya kedesakan untuk kemajuan pengetahuan tersebut, campur tangan pemerintah, serta perubahan mekanisme yang sifatnya menempel dalam sistem perekonomian dan masyarakat yang ada. Ya, ini kenapa kok dari satu generasi ke generasi berikutnya selalu mewariskan sesuatu hal yang baik dalam ketersediaan sumber daya alam. Ya, salah satunya alasannya adalah tadi ya, akumulasi pengetahuan, kemajuan pengetahuan teknologi. Terus berikutnya juga ada desakan terhadap kemajuan pengetahuan tersebut, campur tangan pemerintah, serta perubahan mekanisme yang sifatnya itu mengikuti sistem perekonomian masyarakat yang ada. Sekarang sistem perekonomian negara-negara, daerah-daerah ini bergerak dari ekstraktif ya menuju ke arah industrialisasi atau pengolahan. Ya, ini semuanya seperti itu. Sehingga dibutuhkan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan yang bisa menyebabkan penggunaan sumber daya alam semakin efisien, ya, semakin produktif dalam mengolah sumber daya alam. Nah, sebenarnya Barthelmess juga mengajukan dua macam hipotesis, yaitu hipotesis kuat dan hipotesis lemah. Hipotesis kuat dari Barthelmess menyatakan bahwa biaya real persatuan barang-barang ekstraktif akan meningkat dengan berkembangnya waktu karena adanya keterbatasan dalam jumlah maupun kualitas sumber daya alam. Ekstraktif itu yang langsung mengambil dari alamnya, langsung mengambil dari alam. Nah, hipotesis kuat dari Barthelmess mengatakan ini biaya real persatuannya itu meningkat, ya, seiring berkembangnya waktu. Kenapa? Karena keterbatasan jumlah maupun kualitas sumber daya alam. Yang berikutnya adalah hipotesis lemah yang menyatakan bahwa kelangkaan sumber daya alam atau meningkatnya kelangkaan sumber daya alam cenderung meningkatkan biaya produksi real. Tetapi peningkatan ini lebih cepat daripada kekuatan yang akan menekan kenaikan biaya karena adanya perubahan teknik dan kekuatan ekonomi lainnya. Ya, ini hipotesis lemahnya dari Barthelmess. Dia mengatakan bahwa kelangkaan cenderung meningkat itu karena biaya produksi real yang meningkat pula. Tapi yang dimaksud dari hipotesis lemahnya adalah meningkatnya kelangkaan sumber daya alam itu akan cenderung juga akan meningkatkan biaya produksi real. Tetapi yang membuat lemah adalah peningkatan ini lebih cepat daripada kekuatan yang akan menekan biaya produksi karena ada perubahan teknik dan kekuatan ekonomi lainnya. Oke. Nah, berikutnya pendekatan yang kedua untuk mengukur kelangkaan ekonomi sumber daya alam, yaitu pendekatan harga barang sumber daya alam itu sendiri. Nah, kelangkaan sumber daya alam dapat dilihat dari harga barang sumber daya semakin meningkat, maupun dilihat dari royalti atau rentnya. Nah, rent di sini atau royalti adalah harga bayangan satuan barang sumber daya alam. Saya ulangi lagi, rent atau royalti ini merupakan harga bayangan satu satuan barang sumber daya dalam persediaan atau stok. Bila seseorang tertarik pada kelangkaan, maka rent lebih tepat sebagai alat pengukurannya. Namun bila seseorang berminat untuk mengetahui banyaknya pengorbanan dalam memperoleh barang sumber daya alam, maka harga lebih tepat sebagai indikatornya karena harga sudah mencakup biaya produksi dan rent. Ya, itu. Nah, selanjutnya karena rent itu sulit diamati, maka harga lebih banyak dipakai sebagai indikator baik untuk melihat kelangkaan maupun pengorbanan guna menghasilkan barang sumber daya alam. Jadi sebenarnya tidak hanya dua ya untuk mengukur kelangkaan ekonomi sumber daya alam. Bisa menggunakan biaya produksi ya tadi yang pertama. Yang kedua sebenarnya bisa menggunakan aspek sewa atau rent. Dan yang ketiga adalah melihat dari sisi harga barang sumber daya itu sendiri. Nah, berdasarkan Pak Suparmoko, dia mengatakan karena rent itu sulit untuk diamati, maka harga lebih banyak dipakai untuk indikator melihat kelangkaan sumber daya. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan pengamatan dan data-data dari waktu ke waktu, harga-harga barang sumber daya mineral, ya, sumber daya alam, memiliki pola perkembangan harga seperti huruf U. Mula-mulanya tinggi, ini proses pertama invention, penemuan awal.
kemudian lalu turun, kemudian naik lagi seperti huruf U. Ya, hal ini memungkinkan sebabkan adalah adanya penemuan baru dan kemajuan teknologi yang berakibat menekan biaya produksi dan royalti. Setelah itu penemuan baru semakin sulit dan biaya produksi juga tidak dapat turun terus sehingga harga-harga akan naik kembali. Nah, karena penemuan baru dan perkembangan teknologi mempengaruhi tingkat harga, maka kedua hal tersebut juga mempengaruhi royalti secara tidak langsung. Tetapi harga atau rent selalu mengalami penyimpangan karena harga-harga yang diharapkan di masa datang sangat mempengaruhi harga saat ini dan sewanya. Jadi kenapa seperti huruf U? Karena pada awal penemuan jumlahnya sedikit sehingga tinggi. Terus adanya pengetahuan teknologi sehingga dia akan turun terus karena penemuan sumber daya alam semakin banyak. Harga akan semakin turun sampai titik terendah dia akan naik lagi karena penemuan baru semakin sulit dan biaya produksi juga tidak dapat turun terus sehingga barang-barang akan naik kembali. Ya, ini harga barang sumber daya alam sifatnya seperti itu. Nah, menurut Burn and Field mengatakan bahwa semua cara, yaitu biaya produksi persatuan, harga barang sumber daya alam, dan nilai sewa ekonomis memiliki kelemahannya sendiri-sendiri. Dan mereka menyimpulkan hal-hal sebagai berikut ya. Tadi saya sudah katakan untuk menghitung kelangkaan atau mengukur kelangkaan ekonomi sumber daya alam, yang pertama bisa menggunakan biaya produksi, yang kedua menggunakan harga sumber daya alam, dan yang ketiga menggunakan nilai sewa ekonomisnya. Tapi tiga hal tadi memiliki kelemahannya masing-masing. Yang pertama adalah biaya rata-rata atau biaya persatuan dipakai oleh Bird and Morse dalam mengukur kelangkaan sumber daya alam merupakan indikator yang meragukan. Ya, nanti kenapa meragukan nanti kita bahas di slide berikutnya. Berikutnya, harga barang sumber daya relatif lebih baik daripada biaya persatuan sebagai pengukur kelangkaan sumber daya alam. Ya, ini dikatakan seperti itu. Jadi harga barang sumber daya yang relatif lebih baik. Ya, jadi harga barang ini dikatakan relatif lebih baik untuk mengukur kelangkaan ekonomi dibandingkan biaya rata-rata tadi atau biaya produksi. Ya. Yang ketiga, nilai sewa dari sumber daya alam ini atau nilai sumber daya alam di tempatnya merupakan alat pengukur yang ketiga terhadap kelangkaan sumber daya alam. Nilai sewa ini lebih dapat menggambarkan kelangkaan sumber daya alam daripada dua cara tersebut sebelumnya ya. Nah, nilai sewa atau ekonomi keren sumber daya alam pada umumnya meningkat dalam beberapa puluh tahun yang terakhir, tetapi biaya produksi dan harga barang justru menurun, khususnya untuk kayu. Nah, sebenarnya nilai sewa ini diasumsikan lebih baik digunakan untuk biaya rata-rata dibandingkan ya pengukuran kelangkaan sumber daya alam dengan biaya rata-rata atau dengan harga barang sumber daya alam itu tersendiri. Tapi tadi menurut Suparmoko ini relatif susah untuk diamati, padahal dia lebih tepat ya di antara dua yang tadi. Kita cari alasannya kenapa biaya rata-rata itu dikatakan merupakan indikator yang meragukan. Dan yang kedua, kenapa harga barang sumber daya itu relatif lebih baik dibandingkan biaya rata-rata. Ya, ini kenapa biaya rata-rata atau biaya persatuan merupakan indikator yang meragukan, karena yang satu. Pertama, dalam dunia yang berkembang terus, biaya rata-rata tidak tepat digunakan untuk mengukur kelangkaan yang semakin meningkat. Karena tingkat teknologi juga terus berkembang terus. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, biaya persatuan tidak memperhitungkan biaya-biaya pengambilan sumber daya di masa datang sebagai akibat dari meningkatnya kelangkaan itu sendiri. Yang ketiga, biaya persatuan tidak dapat menjadi indeks pengukur yang tepat karena biaya pengambilan di masa datang tidak dapat diperhitungkan di sini. Berikutnya, biaya persatuan tidak mencerminkan keadaan semakin berkurangnya sumber daya alam. Nah, berikutnya, biaya persatuan merupakan alat pengukur yang kurang tepat. Ya. Jadi, biaya persatuan atau biaya rata-rata per output ya untuk menghitung biaya atau kelangkaan sumber daya alam dikatakan tidak tepat karena alasan-alasan tadi. Biasanya yang diukur adalah biaya rata-rata pada waktu atau current time-nya pada saat itu, sehingga dia tidak memperhitungkan biaya pengambilan di masa yang akan datang, harga pengambilan di masa yang akan datang, sehingga dikatakan biaya produksi persatuan itu atau rata-rata dikatakan sebagai alat pengukur yang kurang tepat untuk mengukur kelangkaan ekonomi sumber daya alam. Terus alasan kenapa harga sumber daya itu relatif lebih baik daripada biaya persatuan atau biaya produksi ya sebagai pengukur kelangkaan sumber daya alam, karena beberapa alasan.
Yang pertama, harga real barang sumber daya lebih melihat ke depan dan mencerminkan adanya biaya yang diharapkan di masa datang, baik untuk eksplorasi, penemuan, maupun pengambilan. Alasan yang kedua adalah kemajuan teknologi mengalihkan tanda-tanda kelangkaan sumber daya alam yang ditunjukkan oleh harga real barang sumber daya tersebut. Yang ketiga, harga real tidak menunjukkan adanya kecenderungan semakin langkanya sumber daya alam yang memiliki sumber daya pengganti atau substitusi. Nah, harga real sumber daya dapat meningkat maupun turun, yang berarti menunjukkan adanya kelangkaan atau berkurangnya kelangkaan, tergantung pada harga mana yang dipakai untuk membuat harga indeks atau price deflatornya. Jadi, karena harga itu bisa mencerminkan kondisi saat ini dan juga bisa mencerminkan ekspektasi ke depan, maka ini dikatakan lebih tepat dibandingkan biaya produksi. Ya, indikator biaya produksi untuk mengukur kelangkaan ekonomi sumber daya alam. Ya, harga juga ini bisa melihat perubahannya. Ketika ada penemuan baru, maka dia akan cenderung akan turun. Ya, kalau tidak ada penemuan baru atau semakin kurang atau semakin langka, dia akan meningkat. Di sisi lain juga bisa mempertimbangkan sumber daya penggantinya. Kalau ada sumber daya pengganti, juga akan relatif harga itu akan makin menurun. Jadi lebih adaptif dibandingkan biaya produksi. Nah, kenapa nilai sewa lebih tepat menggambarkan kelangkaan sumber daya alam dibandingkan tadi biaya produksi dan harga ya? Yang pertama adalah sebenarnya katakan tepat, tetapi untuk mendapatkan data nilai sewa ekonomis dari sumber daya alam ini sangat sulit. Ya, kenapa? Karena nilai sewa sumber daya alam itu tidak praktis dalam jangka pendek. Nah, nilai sewa lebih memperkirakan kelangkaan sumber daya alam yang semakin meningkat dalam arti ekonomi. Tapi berkurangnya sumber daya alam secara fisik belum tentu sejalan dengan kenaikan nilai sewa sumber daya alam sebagai cermin dari kelangkaan ekonomi tersebut. Nah, ini sebenarnya lebih tepat, tetapi tadi ya susah mengamati data nilai sewa ekonomis sumber daya alam. Contohnya misalnya kita ada kalau di kita ya untuk eksploitasi, misalnya eksplorasi Freeport, maka ada kontrak karya. Freeport harus bayar berapa? Tetapi itu data realnya belum tentu. Ini juga terjadi ketika periode Orde Baru, bagaimana Freeport mengatakan kalau Martapura itu yang mereka eksplorasi itu hanya atau Tembagapura itu hanya mengandung tembaga. Tapi ternyata kita dikibulin, kita dibohongi, ternyata isinya emas. Nah, kita tidak bisa menuntut ya, karena kita nggak berani atau memang pejabatnya itu yang korup, sehingga kontrak karyanya bunyinya tembaga tapi dalam kenyataannya itu adalah emas. Nah, ini rawan, susah diamati. Harusnya kontrak karya nilainya lebih mahal dibandingkan saat itu. Sekarang sudah diketahui juga kita tidak bisa menuntutnya. Karena perjanjiannya mereka memegang prinsip-prinsip MOU-nya sudah sedemikian rupa mengikat kita. Nah, ini susah mendapatkan data nilai sewa ekonomis yang sebenarnya dari sumber daya alam. Nah, berikutnya kadang itu sewa ekonomis itu belum tentu menggambarkan secara fisik ya. Dalam artian kita sudah bayar mahal tetapi ternyata sewa ekonomisnya itu atau fisiknya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Maka ini butuh perhitungan real, kecermatan teknologi ya, estimasi yang tepat sehingga nilai ekonomis dari sumber daya alam yang disewa tadi ini bisa tepat ya, menggambarkan kondisi sebenarnya antara nilai ekonomis dengan kondisi fisiknya. Nah, kelemahan lain yang dimiliki oleh harga barang sumber daya alam dan scarcity rent adalah ini. Sebagian sumber daya alam diusahakan untuk memenuhi kepentingan umum, sehingga harga pasar tidak mencerminkan penilaian sesungguhnya terhadap sumber daya alam itu. Ya, contohnya LPG, gas 3 kg ya. Bisa jadi harga pasar itu tidak mencerminkan harga sebenarnya. Kenapa? Karena ada subsidi. Ya, misalnya harga BBM. Sekarang BBM sudah sesuai dengan harga pasar ya. Nah, misalnya harga apa lagi ya? Harga listrik. Ya, sebenarnya kita membayar bisa jadi lebih mahal dibandingkan saat ini karena ongkos atau biaya produksinya lebih mahal. Tapi karena kepentingan umum, maka kadang harganya lebih rendah dibandingkan harga
atau biaya untuk memproduksinya. Berikutnya, tidak ada future market untuk sumber daya alam, sehingga tingkat harga di masa yang akan datang hanya ditentukan oleh harapan saja atau expectation. Nah, pasar itu depannya seperti apa itu sebenarnya tidak ada. Awang-awang, masih abstrak. Sehingga harganya itu ditentukan oleh ekspektasinya. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam mempunyai aspek barang publik. Jadi yang mengkonsumsi tidak harus mengeluarkan orang yang tidak sanggup untuk membayar, atau exclusion principle tidak berlaku. Ya, misalnya LPG udahlah yang ide saja, yang mampu saja, nanti nggak usah disubsidi. Tapi karena tadi aspek sumber daya alam itu adalah merupakan salah satu aspek barang publik, maka yang tidak mampu juga diharapkan mampu beli, sehingga diberikan subsidi. Dan kalau barang itu dikonsumsi tidak mengurangi tersedia untuk dikonsumsi orang lain, atau rival in consumption tidak berlaku. Ya, jadi exclusion principle tidak berlaku dan rival in consumption juga tidak berlaku, sehingga harga pasar kurang dapat mewakili. Ya, ini beberapa kelemahan lain dari ukuran-ukuran pengukuran kelangkaan sumber daya alam. Mengevaluasi pemahaman kalian terhadap materi yang telah saya sampaikan, silahkan kerjakan soal evaluasi berikut. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara ahli ekonomi dengan ahli ilmu eksakta atau ilmu geologis dalam mengukur kelangkaan sumber daya alam. Yang kedua, berdasarkan pendekatan ekonomi dan geologis, kapan sumber daya alam itu dapat dikatakan sebagai persediaan? Silahkan dijelaskan. Berikutnya, yang ketiga, mengukur kelangkaan sumber daya alam ini berdasarkan perspektif ekonomi dapat dilakukan menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan biaya produksi, pendekatan harga sumber daya alam, dan pendekatan sewa ekonomi atau economic rent. Jelaskan bagaimana ketiga pendekatan tersebut dapat mengukur kelangkaan sumber daya alam. Dan yang keempat atau terakhir, jelaskan juga kelemahan-kelemahan dari 3 pendekatan tadi seperti apa. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.